warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa listrik yang kita gunakan itu sudah kita gunakan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur? Karena ini juga berpengaruh kepada keamanan dan juga kenyamanan pelanggan sebagai pengguna energi listrik ini. Nah, Elektrizen, di podcast room hari ini kita mengundang teman-teman dari tim penertiban penggunaan tenaga listrik, ya Bang ya. Yeah. Sudah ada di sini Bang Romi, kemudian Bang Aldi dari PT yang menjalankan pemeriksaan untuk memastikan jaringan listrik sudah digunakan secara aman. Kemudian ada Bang Darwin sebagai koordinator dan juga Bang Ali sebagai pengawas ya pelaksanaan P2TL kita sebut. Nah, hari ini kita ingin bincang-bincang dengan semua teman-teman yang ada di sini bagaimana ya mereka melakukan penertiban, memastikan bahwa listrik yang ada di rumah pelanggan itu berada dalam kondisi yang aman. Oke, kita bincang-bincang nih Bang ya. Kita dengan abang-abang ini mungkin kita mulai dari Bang Romi ya. Iya, Bu. Bang Romi sudah berapa lama nih bekerja sebagai bagian dari tim penertiban penggunaan tenaga listrik atau tim P2TL? Kurang lebih udah sekitar 9 tahun. 9 tahun, berarti ini sudah cukup banyak pengalaman ya melihat apakah ada ya sesuatu yang janggal di jaringan listrik atau di rumah-rumah pelanggan maksudnya ya. Iya, Bu. Kalau Bang Aldi ya, Bang Aldi pengalamannya ini sudah berapa lama nih? Kalau saya berarti baru 3 tahun, Bu. Baru 3 tahun, Baru tapi 3 tahun. sudah cukup. Ya. Sudah cukup banyak pengalamannya. Ini apalagi Bang Darwin sebagai koordinatornya ya Bang ya. Oh, ya, Bu. Oke, Bang Ali, kira-kira nih kalau melihat tim yang bekerja sebagai tim P2TL ini sebenarnya pekerjaannya ini apa nih Bang? Apa saja, mencakup apa saja? Baik, makasih Bu Lana kesempatannya. P2TL ini adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pra pemeriksaan, kemudian pemeriksaan, dan juga pasca pemeriksaan. Dan yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN maupun juga instalasi pemakai tenaga listrik, Bu. Oke, instalasi PLN dan Jadi juga di ranahnya, rumah pelanggan. ya benar. Jadi teman-teman memeriksanya itu dari mulai tiang, kemudian SR-nya, sambungan rumahnya, kemudian APP pelanggan, pembatas hingga instalasi pelanggan. MCB Ya. pelanggan hingga instalasinya juga. Iya juga benar. Oke, baik. Ini Bang, sebenarnya ada nggak aturan Bang yang mengharuskan kita melakukan pemeriksaan? Ya ada Bu, pasti. Jadi aturan terkait dengan penertiban ini, yang pertama undang-undang Bu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu terkait dengan ketenaga listrikan, bahwa di pasal 51 ayat 3 itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan tenaga listrik itu secara tidak berhak, maka itu akan dikenakan pidana Bu, selama 7 tahun dan denda 2,5 miliar. Kemudian turunannya itu ada Perdir kita Bu, Perdir 0028, di mana ini khusus memang membahas terkait dengan pelaksanaan P2TL ini. Oke, Ya. baik Bang Ali. Nah, ini kita ke Bang Romi sekarang Ya, Bang, yang sudah jauh pengalamannya Bang. Mengecek apakah ada kejanggalan atau pelanggaran. Nah, ini bagaimana bisa mendeteksi adanya kelainan ini? Mungkin melihat dari ini Bang, dari kondisi di lapangan Bang, bagaimana kita bisa melihat bahwa ini kira-kira ada indikasi apabila pelanggan menggunakan energi listrik dengan cara ini bisa berbahaya nih, sehingga jadi objek penertiban. Nah, ini gimana Bang? Satu sisi dari pembayaran mungkin yang tidak wajar, yang sesuai dengan pemakaian dia. Nggak sesuai pemakaian. Umpama kayak AC, ada beberapa bayar beban. Itu kita lakukan pemeriksaan, tetapi apabila nanti kadang ada juga normal, kadang ada juga rumah yang udah lama ditinggali. Kebetulan pas kami datang itu rumah itu baru ditinggali balik. Ada juga kadang-kadang yang tidak sesuai ekspektasi kami ketika kami ke lapangan. Tapi untuk pengecekan tidak selalu A1.
Oke. Kita menyambung ke Bang ini ya sekarang ya, Bang Aldi ya. Bang Aldi, tadi kan kata kuncinya kita tidak mau energi listrik yang digunakan oleh pelanggan itu membahayakan, gitu ya. Nah, dari tim sendiri pada saat ke lapangan, bagaimana kita melihat ini ada hal-hal yang kira-kira ini bisa menimbulkan arus pendek misalnya ya. Itu bagaimana, Bang? Baik, Bu. Nah, misalnya kalau kita lihat di lapangan, Bu, ada biasanya pelanggan tuh banyak yang emang ada tiang di rumahnya, di halaman rumahnya, mungkin ada taruh stok kontak di situ, dicolok langsung di situ, tidak memakai. Banyak sebenarnya contoh, Bu. Ada juga emang lampu jalan yang diambil dari instalasi dari kita, nggak masuk ke meteran. Mungkin itu bisa menyebabkan, kan? Itu sebenarnya berbahaya bagi pelanggan dari sisi apa, Bang? Kalau kita melihat ada sambung langsung misalnya ya. Kalau misalnya yang mungkin sudah pernah kejadian ya, itu dari sisi apa yang kira-kira bisa berbahaya buat pelanggan, Bang? Bagaimana caranya? Banyak sering jadi kebakaran, Bu. Oh, kebakaran. Iya, jadi kayak Ibu bilang tadi arus pendek. Salah satunya ya tadi mungkin ngambil langsung dari instalasi kita, SR PLN, dibawa ke rumah. Mungkin situ bisa dari konslet. Disitulah menyebabkan arus pendek. Jadinya kebakaran. Oh gitu. Ya. Jadi kita nggak punya on off-nya ya, sehingga apabila terjadi misalnya arusnya itu berlebih masuk atau bagaimana caranya, kita nggak bisa mematikan ya. Nah kalau di Bang Darwin ya, ini kan sudah lama menjadi koordinator tim gitu. Nah waktu pada saat timnya itu akan ke lapangan, apa sebenarnya yang diberikan briefing ya? Pasti Abang juga memberikan pengarahan ya. Apa yang diarahkan kepada teman-teman pada saat ingin ke lapangan sehingga mereka bisa membantu PLN juga membantu pelanggan juga ya, karena penertiban ini bukan hanya untuk PLN tapi untuk pelanggan. Ini apa nih, Bang, kira-kira? Baik, Bu. Dari sisi kita sebagai koordinator, Bu, kita menyemangati tim supaya ada temuan yang ibaratnya mempengaruhi pengukuran pelanggannya itu. Jadi sisinya kita membawa tim, misalnya gimana? Tim itu dibuat untuk mampu mengidentifikasi, menemukan yang kejanggalan pemakaian arusnya. Jadi ada kejanggalan dari sisi pelanggannya, kadang dia menggunakan arus sebelum APP. Sebelum MCB ya, kalau pelanggan melihat itu alat ukurnya atau KWH-nya atau apa? KWH-nya. Sebelum KWH. Kadang arus listriknya berarti masuk. dari tiang masuk ke harusnya kan masuknya dulu ke KWH, tapi sudah dipakai oleh pelanggan. Spanyol ibaratnya, Bu. Separuhnya. Gitu ya. Separuhnya nggak terukur gitu. Gitu. Jadi kita berikan contoh, ada contoh-contoh ke tim supaya ada kecurigaan, bukan menuduh ya, Wah. Kita curiga misalnya dari kita sisinya, dari sisi pembayaran, dari sisi pemakaiannya pelanggan, kita ibarat feeling aja kita, oh kayaknya nih kurang nih pembayarannya. Waktu kita cek kurang bayar, coba kita cek kabelnya, kita cek alat APP-nya, pasti ada kejanggalannya di situ, Bu, yang sering kali kita temukan, Bu. Jadi menambahkan, Bu, jadi teman-teman koordinator maupun teman-teman di ULP itu setiap briefing menyampaikan yang pertama terkait dengan keselamatan, Bu. Jadi keselamatan pekerjaan, kemudian juga SOP-nya, Bu. Jadi SOP teman-teman itu yang pertama setiap masuk ke pekarangan pelanggan, itu teman-teman harus menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan juga teman-teman dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas. Jadi setiap teman-teman petugas memasuki pekarangan pelanggan, itu teman-teman wajib menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian menyampaikan menampakkan surat tugasnya dan juga tanda pengenalnya. Dan juga teman-teman selalu setiap kegiatan tahapannya itu harus sesuai dengan SOP. Baik. Oke, ini sebagai pelaksana nih ya, Bang Aldi, Bang Romi ya, maaf.
Jadi itu bawa apa aja Bang? Tadi ya disampaikan Pak Ali kan bawa tanda pengenal dan paham standar operatif prosedurnya Bang. Jadi bisa nggak Abang mungkin coba praktekkan kalau misalnya masuk ke rumah pelanggan itu seperti apa Bang? Supaya kita kan tidak dianggap orang yang tidak diberi izin untuk akses masuk. Nah gimana Bang? Bang Romi. Terutama yang harus kami lakukan yaitu sapa, Bu. Sapa, kita senyum, salam. Ketika pelanggan keluar, kita tunjukkan surat tugas. Ini surat tugas kami dari PT apa. Terus kami minta izin untuk pengecekan, pemeriksaan, kawah listrik sama jaringan JTL-nya, Bu. Didampingi oleh pelanggan sendiri yang menyaksikan kami pengecekan. Kami periksa itu lagi seperti yang dibilang tadi dari kabel SR sampai ke kawah meter. Iya. Itu misalnya kedapatan gini Bang, kalau terdapat, ini ternyata nih kabel ini bisa berpotensi terbakar gitu ya, karena atau kabelnya itu sudah lebih lama waktunya. Ini disampaikan ke pelanggan Bang? Kami sampaikan, kadang ada beberapa kabel yang udah faktor usia mungkin udah aus, kena matahari, kena hujan, ada yang terkupas, ada yang pecah kabel. Kami sampaikan kan sekarang untuk kita udah mudah akses, ada PLN mobile. Kami suruh lapor langsung pakai PLN mobile. Gitu. Apa yang dilaporkan oleh pelanggan? Karena instalasi kan nanti pelanggan yang memperbaiki sendiri kan, maksudnya mencari instalator ya. Nah itu gimana Bang? Ini kabel SR kita, Bu. Kan dari segi kita Biro ATL itu cuma memeriksa dari kabel SR PLN sampai ke Berarti kita mengingatkan pelanggan, terus kita memberitahu cara ini lapornya melalui PLN Mobile bahwa ada kabel yang harusnya diganti, begitu ya. Kita mencegah untuk terjadinya misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke Bang Romi. Bang Aldi, apabila tadi kita masuk ke rumah orang, ternyata kita ini kan karena kita sudah melihat ada indikasi atau kita ingin melakukan pemeriksaan ya. Ini misalnya orangnya tidak ada Bang, apakah kita pulang terus kita kembali lagi atau bagaimana nih Bang? Biasanya kalau misalnya di lapangan Bu, kita bisa minta dampingi tetangga. Kalau misalnya emang tetangganya emang nggak ada, kita usaha ke aparatur desa untuk menyaksikan. Jadi sampai orang desa juga Bang? Ya, jadi nanti kita coba hubungi pelanggannya mungkin di luar kota. Nanti kita minta izin dengan saksinya aparatur desa tadi. Iya. Berarti kita nggak akan akses langsung ke rumah orang. Misalnya kita buka pintu pagarnya atau kita panjat tiangnya, pagarnya enggak ya? Itu dilarang ya Bang, secara undang-undangnya Bang ya? Dilarang keras. Emang kami pun dari briefing awal emang udah dibilang kalau misalnya kalau nggak ada pelanggan mundur dulu. Mungkin besok kita datang lagi pas ada tetangga. Ataupun ada orangnya. Mungkin dia kerja di pagi, sore yang ada kami balik lagi sore. Iya. Baik, terima kasih Bang Aldi. Bang Darwin, ini kan tim ini juga dilengkapi oleh pengamanan ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa nih Bang? Kenapa harus ada polisi ya, terutama sekali ya? Kenapa ada tim? Kenapa ada polisi Bang? Jadi gini Bu, kita bergerak dari listrik. Yang pertama kita berurusan dengan hukum. Apabila pelanggan menuntut kita, ada polisi yang menyaksikan bahwanya kita ada tim aparat keamanan ya. Kita ke rumah pelanggan itu bukan untuk maksud lain. Kita maksudnya untuk mengecek arus listrik di rumah pelanggan. Jadi apakah normal atau tidak? Ya, disaksikan sama polisi sebagai pengamanan. Dan pengamanan ini kan ibaratnya normal ya Bu, netral. Ya. Dia mendampingi kita, tapi dia mengamankan dan dia pun jangan mencurangi pelanggan. Iya. Intinya Berarti kita nggak mencurangi pelanggan. Berarti kita sama-sama memastikan dan membuat pelanggan nyaman. Artinya gini. Kami itu datang karena tugas ingin melakukan pemeriksaan. Kami juga enggak akan mencurangi di situ ya. Di situ ada pihak yang netral, pihak pengamanan hukum. Oke. Nih Bang, Bang Ali. Nah, kalau misalnya melihat bahwa pentingnya sebenarnya penertiban itu ya.
Jangan dilihat bahwa kita masuk tanpa akses. Nah, bisa nggak ini Bang, seandainya rumah saya nih pengen diperiksa nih, Ya. aman nggak instalasinya, aman nggak jaringannya, bisa nggak? Mungkin kan nggak Bang? Mungkin, Bu. Pelanggan yang Ya. minta gitu, gimana Betul. caranya itu Bang? Jadi Bu, pelanggan bisa meminta terutama mungkin yang pelanggan yang membeli rumah baru, rumah gitu. yang Iya. pernah dihuni sebelumnya. Heeh. Jadi pelanggan sebelum membelinya bisa meminta ke PLN, Minta dicek ya. ya minta dicek untuk memastikan apakah penggunaan listriknya sudah sesuai, kemudian juga KWH meternya itu terdaftar apa tidak, nanti bisa dicek ID POL-nya itu aktif apa tidak. Berarti kita datang ke lokasi kantor yang terdekat Iya. dengan rumah pelanggan itu Betul, atau betul. kawasan itu. Iya. Kemudian kita sampaikan bahwa saya minta dicek ya. Iya, benar, Nah, Bu. elektrizen Iya. artinya sebelum elektrizen membeli Iya. properti yang Iya, baru, betul. berarti bisa memastikan dulu apakah ini ada tunggakan Iya, ya. iya, Jadi betul. jangan sampai ini terkena persil Iya, ya disebutnya betul, bahwa betul. hutang itu kemudian harus kita bayar. Iya, Kita iya. membeli properti baru atau properti yang sudah lama dibangun terus kita harus menanggung hutang. Iya, betul. Jadi itu bisa diminta cek ke petugas PLN Iya, ya. betul. Baik. Jadi kepada elektrizen ya, mungkin ada yang mau membeli properti baru, rumah baru, bisa menghubungi PLN terdekat untuk dilakukan pengecekan. Oke. Jadi teman-teman kami siap untuk melakukan pengecekan tersebut untuk memastikan bahwa kondisi APP dan juga kondisi instalasi itu normal, aman. Oke, baik Bang Ali, terima kasih. Ini kepada abang-abang di sini, tolong kalau misalnya ada nggak pengalaman ya datang ke rumah pelanggan, terus mendapatkan pengalaman yang kurang enak, gitu ya. Apalagi sudah lama bekerja nih ya, sudah Ya, tadi bertahun-tahunnya, gimana nih Bang? Ada nggak Bang? Gimana Bang? Ada nggak kesan-kesan atau pengalaman ya sebenarnya karena pelanggannya belum paham. Dan inilah salah satu edukasi yang kita Ya. lakukan biar pelanggannya lebih paham. Ya, Ada nggak Bang? Gimana Bang? mungkin untuk sifat arogan itu ada, Bu. Oh gitu. Dan yang kadang-kadang bukan arogan juga, salah tingkah. Aku selalu salah tingkah. Karena udah ketakutan. Nah, Oh, gitu. karena ketika kita datang tuh orang nih memang udah beranggapan nih udah diri sendiri juga salah. Oh, betul. Kita datang, ya mungkin tergantung kayak mana cara kita Karena berbahasa. sudah merasa salah tingkah, jadi akhirnya Ah. jadi Arogan. tidak enak ya Ah. kita terimanya ya. Nah, kalau kondisi seperti itu Bang, apa yang diberikan pengertian kepada pelanggan Bang? Ya kalau dari segi kami Tetap senyum sapa salam kan? Tergantung bagaimana cara kita penyampaian ke pelanggan. Oh, Jadi gitu. tenang, ini memang yang namanya salah tetap harus kita selesaikan. Nah, yang penting asal pelanggan baik, kami juga baik. Ya. Kita selesaikan sama-sama kan. Walaupun baik Bang Romi, terima kasih. Berarti pelanggannya itu ya kita kasih pengertian gitu ya. Nah kalau ke Bang ini sekarang, ke Bang Aldi. Nah ternyata ada hal-hal yang tadi tidak tepat pemakaiannya sehingga pelanggan itu kena denda. Iya. Nah ini dendanya itu dijelaskan kepada pelanggan terus boleh dicicil atau bagaimana nih Bang? Nah, kalau misalnya di tempat, misalnya di persil pelanggan, di rumah pelanggan kita bilang, misalnya kita ketemu ada penyalahan guna dan listrik, kita nggak menjelaskan kalau misalnya itu ada denda berapa sekian, kita nggak jelaskan. Oh, tidak Tidak jelaskan. Itu semuanya kan emang di kantor, Ya. penyelesaiannya semua di Artinya kantor. orang abang pun jujur ya, tidak mengambil manfaat di Betul, situ ya. betul, Ya ini betul. karena memang kita semuanya sudah no swap Iya, ya, iya, iya. sudah bersih lah. Iya, Bu. Gimana Bang? Itulah kayak dari PLN sendiri kayak emang ada 4 nos loh. Iya, Dengan 4 nos ya. 4 nos, Ah, yes. ah. Tadi no liberty. No bribery, no kickback, gitu Ya, ya. di semua itu emang udah Itu jelas. juga sudah disampaikan Udah sampai ke disampaikan, Bu. abang-abang di lapangan Iya, ya. briefing ya. Itu tiap pagi emang kami disampaikan selalu. Nah, selalu. elektrizen berarti nggak usah dipengaruhi Iya. ya petugas di lapangan karena mereka sudah disumpah ya tidak Iya, boleh betul. menerima
komisi ataupun apa yang diberikan oleh pelanggan. Yang jelas kalau ada diketemukan sesuatu yang tidak tepat, berarti pelanggan diminta untuk datang Ke kantor. ke kantor, Ya. gitu ya. Di situ emang nanti kita kasih surat untuk kita arahkan ke kantor. Ya, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir kita bukan eksekutor Betul, ini ya, betul. tapi kita ingin memastikan bahwa pelanggan nyaman dalam menggunakan energi listrik. Ke Bang Darwin ya, Iya. apa Bang pesan yang ingin disampaikan ke pelanggan Bang, supaya pelanggan kita ini tertib Bang. Apa kira-kira Bang? Gunakanlah listrik sebaik-baiknya. Jangan menggunakan yang ibaratnya Tidak tepat, bercabang, nanti bisa mempengaruhi orang lain. Karena gitu ya. kok kita gunakan yang mencuri, bisa kok rumah kita terbakar aja boleh, karena rumah-rumah orang terbakar. Oh gitu ya Bang ya. Jadi bisa jadi akibat kelalaian kita, akibat ketidaktepatan kita dalam menggunakan energi listrik berpengaruh Berpengaruh ke dari- orang lain. ya, Drop jadi listriknya, berakibat Wak. buruk kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Mungkin dari Bang ya Bang. Selain itu pun agama kita melarangnya, Bu. Oh iya Betul. baik. Pasti Bang, Pasti, itu Bang. pasti. Kalau dari Bang Ali kira-kira Bang ada yang ingin disampaikan ke Elektrizen? Baik, Bu Lana, mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama, gunakanlah listrik itu secara benar, kemudian secara aman, Bu. Dan juga apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun ada gangguan dan sebagainya, itu bisa langsung menghubungi PLN, Bu. Jadi tidak melalui petugas-petugas di lapangan yang tidak resmi, dan juga Bisa melapor melalui PLN iya, Mobile. bisa melapor melalui PLN Mobile. Jadi setiap ada kerusakan ataupun ada butuh informasi lanjutan, bisa menghubungi PLN melalui PLN Mobile. Baik, terima kasih Bang Ali, Bang Darwin, Bang Aldi dan juga Bang Romi untuk waktu yang menyempatkan diri masuk ke ruang podcast room ini ya. Oke Elektrizen, penertiban penggunaan tenaga listrik bukan tujuan untuk menghakimi pelanggan, tapi untuk memastikan bahwa penggunaan energi listrik sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan tentunya aman sesuai standar dan tidak membahayakan siapapun ya, tidak membahayakan pelanggan dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.